Anak-anakku kelas 12 yang masuk kuota SNMPTN yang saya hormati, yang saya banggakan pada kesempatan kali ini, saya mohon nantinya kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah narasumber yang langsung bisa memberikan pencerahan kaitannya berkaitan dengan SNMPTN. Monggo nanti semua informasi juga bisa ditanya ulang-ulang yang tadinya jelas supaya keluar dari ruangan ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Wassalamualaikum warahmatullahi STMSD selaku Ketua SNMPTN di Universitas Lampung. Pendidikan akademik itu lebih menekankan skill penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa ilmu tertentu, misalkan berkomunikasi pendidikan, sosial dan sebagainya. Mungkin adanya pernah dengar yang seseorang yang bergelar sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan sarjana pendidikan dan sebagainya. Itu didapat dari pendidikan akademik. Sementara pendidikan vokasi menekankan lebih ke praktikal atau skill tertentu vokasi, sehingga pendidikan ini memberikan kalian terapkan tertentu. Nah, biasanya proses pendidikannya itu lebih berat ke arah praktik dibanding teorinya. Biasanya 60% praktik, 40% teori. Kebalikannya akademik itu biasanya 60% teori, 40% praktik. Ya. Nah, biasanya ini adanya di politeknik gitu. Tetapi di universitas juga ada. Ini ada jenjang diploma dan sarjana terapan. Ini pernah dengar seorang menggambar sarjana terapan radiologi. Itu didapat dari yang bukan info gitu lah. Yang maksudnya tidak terkenal. Jadi adanya sarjana juga. Jika memilih bukan tinggi, terutama yang swasta ya. Dilakukan akreditasinya, dilihat sejarahnya, track record dan sebagainya. Nah, kalau yang perguruan tinggi ini, yaitu perguruan tinggi yang mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, sama dengan SMA SMP gitu ya. Dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama, UIN ya, dan sebagainya. Ada perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Kedinasan. Nah, ini dua dari yang ini. Seperti STAN, perhubungan, SNMPTN, dan sampai dengan 5. Ditambah dengan prestasi lainnya. Prestasi lainnya itu misalkan ada tambahan prestasi juara ekstrakurikuler dan sebagainya gitu. Itu hanya tambahan saja. Tetapi pada intinya adalah rapor. Nah, ini kuota minimumnya hanya 20%. 20% dari daya tampung dari kursi masing-masing program studi. Jadi misalnya program studi manajemen Unila gitu ya, daya tampungnya hanya ada 100 kursi. Nah, kira-kira yang dari SNMPTN ini berapa? Yang hanya 20. Farmasi tahun lalu itu hanya 40 total. Dari SNMPTN hanya kami 8 kursi juga. 8 kursi. Nanti kita lihat datanya ya. Karena SNMPTN ini berdasarkan hasil tes tulis. Kalau datanya rapor, nah ini hasil tes tulis. Walaupun namanya tes tulis, akhirnya nggak ada sekali sekarang karena menggunakan komputer. Sehingga namanya ujian tulis berbasis komputer, UTBK ya. Ada yang fleksibel, akan berdasar dan teknologi. Ya. Ya, sekarang yang berkelasnya ya berdoa ya. Mudah-mudahan kita ini. Mudah-mudahan pendaftaran ulang yang masih tersebut. Nah, ini seluruh kegiatan hanya sampai jam 15 ya. Hanya sampai jam 15. Jam 3 sore artinya. Jadi tidak diperpanjang sampai jam 10 misalkan. Karena ini semua by system, semua by system. Jadi jangan sampai nunggu ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mau masuk perguruan tinggi negeri. Ini 5 kiat sukses yang harus kalian lakukan. Perguruan tinggi negeri masih menjadi tujuan utama bagi para lulusan sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan studi, baik itu SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi mandiri. Perguruan tinggi negeri selalu diminati oleh para calon mahasiswa sehingga memiliki tingkat keketatan yang tinggi. Lalu, bagaimana sih kiatnya agar bisa lolos ke perguruan tinggi negeri di antara ratusan ribuan pendaftar lainnya? Yuk disimak dan dicatat ya. Yang pertama, pilih jalur seleksi yang tepat. Ada 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang bisa kalian pilih, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, setiap jalur seleksi memiliki karakteristik dan persyaratannya masing-masing, sehingga diperlukan persiapan yang berbeda pula. SNMPTN bertujuan untuk menjaring siswa yang menunjukkan prestasi tinggi di bidang akademik dan non-akademik. Untuk itu, kalian harus memastikan nilai rapor kalian masuk ke dalam 40% tertinggi untuk sekolah akreditasi A, 25% untuk sekolah akreditasi B, dan 5% untuk sekolah akreditasi C. Prestasi non-akademik juga penting, seperti menjuarai kompetensi saintek dan seni budaya akan menunjang daya saing di SNMPTN. Lalu yang kedua ada kenali minat dan kompetensi diri. Banyak calon siswa yang gagal untuk masuk perguruan tinggi negeri bukan karena kurang pintar, melainkan karena strategi yang kurang tepat dalam memilih program studi. Nah, untuk itu, kalian harus tahu minat pribadi sebelum mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Kalian harus jeli dalam mengenali kemampuan diri dan membandingkannya dengan program studi dan perguruan tinggi negeri yang dipilih. Kemudian, asah kemampuan tersebut sambil mencermati tingkat keketatan prodi. Yang ketiga, perbanyak latihan. Kesiapan mental sangat penting dalam menghadapi ujian tulis pada SBMPTN dan seleksi mandiri. Banyak siswa yang gagal diterima di perguruan tinggi negeri karena gugup atau grogi saat mengerjakan soal tes. Nah, biasakan dirimu dari sekarang dengan berbagai bentuk soal dengan cara memperbanyak latihan atau mengikuti tryout. Lalu, dengan memperbanyak latihan, kalian pun akan semakin percaya diri. Jangan terjebak ke dalam iming-iming dari orang yang menjanjikan lolos secara instan. Perlu diingat, seleksi perguruan tinggi negeri telah menerapkan berbagai strategi dan sistem monitoring untuk mencegah kecurangan. Yang keempat, pahami prosedur seleksi perguruan tinggi negeri. Seleksi perguruan tinggi negeri melibatkan berbagai tahapan. Terkadang ada peserta yang gagal mengikuti seleksi karena adanya kekeliruan administrasi. So, pastikan kalian telah memahami prosedur seleksi secara tepat dari pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Hanya percaya informasi resmi dari LTMPT dan konsultasikan kesulitanmu terkait pendaftaran seleksi perguruan tinggi negeri dengan pihak sekolah. Sejak menerima SNMPTN itu kita bisa mengikuti PDK, jadi nggak bisa PDK juga.
2020 dan 2021 tidak bisa ikut UTBK. Nah, sistem LTMPT itu beda dengan sistem kedinasan ya. Jadi LTMPT yang menyerahkan ujian untuk perguruan tinggi negeri di luar Kemendikbud dan beberapa perguruan tinggi lain kayak seperti Politeknik dan UIN yang ikut bergabung, walaupun itu nggak semuanya. Sementara kedinasan itu mereka melakukan tes masuknya masing-masing, tidak ikut ke sini. Tetapi karena masa pandemi ini ada beberapa sekolah kedinasan dan bahkan perguruan tinggi swasta yang menerima mahasiswa baru melalui nilai UTBK. Paham nggak? Jadi bukan karena dia sudah lulus SNMPTN nggak bisa masuk kedinasan, enggak. Tidak. Jadi saran saya bagi adik-adik yang berminat ke kedinasan atau perguruan tinggi swasta lainnya, itu tolong dicek jalur masuknya, karena ada beberapa yang menggunakan nilai UTBK. Kenapa? Karena kan mereka tidak perlu menjelaskan tes lagi kan mempersingkat waktu, mempersingkat biaya. Si anak ini sudah pernah ikut UTBK, sudah punya nilainya, gitu. Dan sudah diseleksi aja menggunakan itu. Nah, saya pernah baca di mana ya? Tolong nanti dilihat lagi tahun lalu kan tidak buka ya? Tahun tidak buka ya tahun lalu. Nah, tahun ini mulai buka, tapi dia akan menggunakan nilai UTBK. Lampung, tapi provinsinya tuh kayak ke Jawa gitu, nggak di provinsi. Yang kelima, usaha maksimal dengan doa dan tawakal. Sama yang kedua itu Usaha yang maksimal apabila tidak dibarengi dengan doa dan tawakal, maka akan menjadi sia-sia. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, maka kalian harus berusaha dengan maksimal disertai dengan doa dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dengan begitu, kalian pun akan bersyukur dan jauh dari kesombongan saat diterima dan dihindari dari keputusasaan jika tidak diterima. Percayalah, apapun hasilnya merupakan keputusan terbaik dari Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kiat sukses yang bisa dilakukan agar berhasil lolos masuk perguruan tinggi negeri. Tenang, kalian masih punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelum proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2021. Ayo, terus persiapkan diri kalian dengan video beranimasi dan ribuan latihan soal di ruang belajar. Nah, perlu diingat nih teman-teman, sesama teman-teman satu sekolah nih yang masuk kuota senam PTN harus terjalin komunikasi atau koordinasi yang baik. Jangan sampai terjadi memilih jurusan dan perguruan tinggi negeri yang sama terlalu banyak. Kalau bisa, cukup 2-3 orang supaya peluangnya besar. Kalau saya, ini digunakan oleh perguruan tinggi lain untuk seleksinya. Karena sudah ada kan ya, tapi tidak menggunakan ini. Maka perguruan tinggi negeri yang seleksi mandirinya, dia tidak menyediakan tes lagi. Kalau tidak kan menyediakan tes lagi. Ada yang tidak menyediakan tes lagi, tetapi mengambil nilai UTBK yang belum diterima di perguruan tinggi lain. Ada yang seperti itu. Oh, kemudian upload dulu kepada Pak Jalur. Jadi mari kita